Hai, Halo. Fadli. Apa kabar bro? Baik, Koden. Apa kabar juga? Baik-baik. Ini di rumah nih. Udah mandi belum Iya nih? dong. Udah dong. Ini perlengkapan udah lengkap nih. Apaan? Life boy. Oke, oke. Oh, seru banget nih. Mantap, Ko Denny dan Ko Riko. So, seperti biasa teman-teman, selamat datang di DS Talk. Ini yang ke berapa nih ya kita ya? Ketiga kayaknya. Ketiga gitu. Kemarin banyak Oh, banget udah yang tiga nanyain. kali. Udah 3 kali. Ya, kemarin banyak banget yang bilang kayak, Riko dong, ajakin dong gitu. Kalau biasa kan teman-teman Oh, suka recording tuh. Nah, terakhir ini saya buka akses ceritanya gitu kan. Sekalian nanya-nanya aja deh dengan teman-teman yang udah sukses gitu. Jadi bisa pick up kayak mindsetnya kayak apa gitu kan. Supaya mereka tuh belajar bener-bener um, gini, kalau mau belajar, itu aku mau sharingnya adalah kita nggak cuma kasih materi doang, supaya mereka tuh juga bisa ikutan belajar mindsetnya kayak apa sih, beliefnya kayak apa sih, itu yang penting sih sebenarnya sih. Karena kalau ya. teknisnya ngerti, ya misalkan jualan, kamu jualan apa sih, misalkan jualan casing handphone ya, semua orang jualan casing handphone, tetapi mindsetmu tuh apa sih, kok bisa sukses kayak begitu gitu. Nah, aku juga kemarin kayak gini nih, kalau misalkan ada yang bilang kayak uh, Rico cuma bisa beli Ferrari doang kok gitu-gitu kan, aku bilang at least beli Ferrari men. At least miliarder men gitu, lu Udah bisa balik nggak? modal kok. Nah, udah balik modal tuh berarti kan tuh Tiga udah bulan. bener-bener 3 bulan. Mantap, mantap, mantap. Nah, aku pengen share sih ke teman-teman sekalian sih, karena gini loh, Ferrari atau enggak, mahal atau murah itu relatif semuanya sebenarnya. Yang penting adalah dia bisa dapat, kamu bisa dapat. Orang lain nggak banyak yang bisa dapat. So at least kamu punya something yang orang lain nggak punya. Actionmu, mindsetmu, semuanya. Ada sesuatu yang pasti berbeda. Nah, terutama hari ini kita kaitin juga dengan adanya corona kayak begini kan, kita work from home dan sebagainya gitu. Jadi kita pengen sharing-sharing seputar itu semua gitu, supaya teman-teman ini paling nggak bisa dapat juga apa sih yang sebenarnya kamu pikirin gitu. Alright? Ya, Oke, so oke. buat teman-teman terima kasih sekali lagi ya sudah hadir di DS Talk. Nanti kalau misalkan mau nanya-nanya silahkan langsung tanya-tanya aja. Saya juga punya list of question banyak banget ini buat Rico karena ya seru banget sih. Oke, first thing first. Dia udah mandi jadi udah siap nih. Udah wangi dong. Kena corona kayak begini, seberapa Ya. impact ke your business? Awalnya sih di Maret itu kita punya revenue down. Terus kita mulailah mempersiapkan gimana caranya supaya bisa survive. Kebetulan ya kita punya database, punya market, dan distribusi untuk produk-produk ke resellernya juga ada. Jadinya ya kita mulai membuat suatu perencanaan supaya si salesnya ini nggak down. Tapi dari awal saya udah punya prinsip untuk nggak merumahkan karyawan lah gitu. Kan kita sekarang punya kurang lebih 200 karyawan, nggak ada yang dirumahin sama sekali. Terus Oke, dari segi tim-tim misalkan yang bisa bekerja di rumah, dari Maret kita udah bilang udah kamu bekerja di rumah aja, sisanya di production ya kita harus tetap jalan gitu, intinya gitu oke, sih. oke. Cool. When you say kayak tadi ada database kayak begitu, itu maksudnya apa? Kayak email kah atau memang grup reseller kah atau kayak gimana sih? Oh ya, database itu maksudnya adalah grup reseller yang ada di companyku, namanya dropship.com. Oke, jadi mereka biasanya kan jualan produk-produk yang memang saya produksi, seperti casing handphone, kaos yang bisa desain suka-suka. Oke, Terus di momen kayak gini mulailah kita bikin ide-ide produk-produk apa yang cocok atau fit sama market sekarang, mengikuti kebutuhan sekarang gitu. oke. Nah, reseller kayak gitu ada berapa sih? Reseller boleh tau nggak? Reseller 120.000. Buset, 120.000. seratus dua Terus puluh ribu. Itu dibangun berapa lama tuh? mungkin 4-5 tahun kali ya. 4-5 tahunan ya kayak 4 gitu ya. Terus gini, Nah, sebenarnya saya juga ngebaca data. Jadi pas bulan Maret itu kan sebenarnya awal Maret itu trennya memang kita udah prepare untuk naik di quarter 1 akhir kan. Nah, di quarter 2 tuh harusnya naik banget, apalagi momen lebaran ini biasanya salesnya gila-gilaan. Nah, tapi kita baca data, kok ada penurunan aktivitas transaksi reseller di data yang saya punya. Terus kemudian saya lihat, wah ini ada yang nggak beres nih dengan pandemi ini. Ya mulailah saya berpikir, oke, apa yang cocok ya. Saya mulai mulai cari data ya. Sebagai seorang
seorang pengusaha kan saya nggak mau bergerak tidak pakai data, apalagi menggunakan digital. Ya, mulailah kita tanya, kita survei, sederhana aja kayak kenapa kamu kok nggak jualan gitu. Top sales kita banyak yang bilang bahwa konsumen saya udah transfer. Katanya karena lagi nggak mau beli deh, karena lagi momen kayak gini bahaya, takut gitu. Jadi ada panic buying gitu. Konsumen lebih memilih untuk membeli kebutuhan sehari-hari Yes, daripada yes. produk-produk interest seperti ini gitu. Iya. Oh ya udah, produknya apa yang dibutuhkan? Ya mulailah di situ terbesit kan, kita juga semua di rumah. Oh, beli sembako, orang pertama panik ya kan. Terus beli masker, apa kemarin masker medis, orang pada panik. Iya, iya. Terus sehingga kebutuhannya langka. Barulah di situ kan saya pikir saya nggak bisa main produk-produk kayak gitu karena langka, dan pasti vendor-vendornya sombong semua nih. Karena semua Iya. lagi, kalau nggak punya orang dalam susah deh. Nah akhirnya saya berpikir, pemerintah bilang bahwa masker kain, jangan pakai masker medis gitu. Nah di Oke. situ mulai saya melihat sebuah peluang, kayaknya saya bisa deh ngubungin semua teman saya yang punya pabrik untuk distribusi, karena saya punya saluran distribusi, mereka punya produk, Yes. punya bisa produksi, ya udah jalan kan, ya udah saya bilang ke tim saya, eh, kalian saya gaji, tapi meskipun kalian posisinya digaji untuk tidak bekerja, saya bakal punya plan untuk quarter 2 ini adalah main produk kesehatan. Ya udah hitungan 1 hari, besok kita besok hitungan 1 hari kita langsung buka pre-order gitu loh. Dari perencanaan hari ini besok buka pre-order, besok ketika buka pre-order, revenue kita hit 2 kali daripada kondisi biasanya, Wow. Wow. kondisi normal gitu. Oke. Dan, Oke. dan Interesting. memang akhirnya dari produk pertama itu lanjut lagi ke produk 2, 3, 4 dan seterusnya. Singkat ceritanya gitu. Oke. Oke. So, kalau misalkan nih aku sering banget nih kayak hampir tiap hari nih dapat emailmu nih di sini nih Ya. di kalau email tuh beda ya, sama yang tadi itu beda ya, yang 120.000 tadi beda ya. Ya, kalau 120.000 kan dia udah jadi reseller ya. Oke. Kan ada marketku yang follow Rico Huang, tetapi dia nggak mau jualan produk di dropship-aja.com, tapi dia pengen belajar gitu. Makanya kita sediain lah produk-produk informasi, ya buku, ya kursus online. Itu justru juga malah naik gitu. Karena mungkin orang lagi Oke. di rumah kali ya gitu. Saya nggak Yes. terlalu riset secara mendalam, tapi karena nggak ada masalah di revenue kita, ya udah kita hajar terus aja gitu. Nah, kalau misalkan tadi yang sorry sedikit ini komparasi aja. Kalau yang sudah daftar kan 120.000. Kalau yang tadi cuman di broadcast aja kayak aku begini, itu ada berapa tuh? Daftar atau lebih kecil? In total ya? Enggak. Yang database doang, yang Oh, bukan reseller, yang enggak lebih. daftar reseller justru. Iya, mungkin 8 kali lebih besar kali ya. Wow, oke. Lebih besar. Oke, menarik nih. Sebelum masuk lebih dalam nih, ini buat teman-teman karena kebetulan di tempat saya kemarin kan juga ngajarin kayak list building mastery kayak gitu kan. Nah, Ya, what is the best way buat untuk kamu kemarin ketika ngumpulin database pertama kali tuh? Kayak buat pemula, what is the best way gitu? untuk di offer ke mereka ya? Nggak, maksudnya ketika kamu ngebangun yang bisa kayak ratusan ribu database Ya, email. Nah, itu oke. cara untuk ngebangunnya itu kayak gimana sih? Assuming ada orang awam nih nanya, Riko, aku mau Ya. bikin database nih gitu. Gimana sih caranya bisa dapetin banyak dan cepet? Oke, pertama itu kita ketika ngumpulin database itu kita harus punya goal akhirnya. Saya langsung punya goal akhirnya, mau nawarin produk apa langsung aja gitu. Jadi saya bukan tipe yang kayak ya udah gratis di depan, nanti udahlah gratis aja, nanti uang datang begitu aja, enggak. Tapi saya prepare, misalkan ya, saya ngumpulin database untuk orang-orang yang pengen mulai dropshipping. Ya udah Oke. kita ciptain produk gratis ya yang kita offer untuk dapetin database, tetapi setelah dapat database itu kita langsung offer ke produk lanjutannya yang berbayar. Langsung atau di Hitung email lanjutannya? Langsung ya? di email lanjutannya. Di email lanjutannya. Oke. Di email lanjutannya langsung hitungan hari gitu. Terus dalam waktu seminggu biasanya kita udah siapin offer apa yang mau kita bikin gitu. Contoh ya, misalkan nih tanggal 17 April saya mau buka pendaftaran reseller dropship.com, ya kan. Saya bilang harga normal 150.000, tapi khusus tanggal 17 99.000 ada produk baru gitu kan.
Nah, terus kita copy ads-nya atau artikelnya atau videonya, kontennya itu yang kita iklankan ya berupa informasi soal produk terbaru ini yang cocok untuk pandemi seperti ini, dan kalau di update status saja pasti laris gitu. Nah, ya udah kita bikinlah sebuah video pendek sekitar 8 menit lah. Yang orang tinggal masukin database baru bisa tonton. Habis itu mereka udah otomatis di informasi email itu dapat informasi kan tanggal 17 buka, silakan waiting list kan. Nah udah nanti kita kumpulin tuh sampai sekarang gitu. Saya pakai budget yang lumayan gitu. Kurang lebih 3-4 hari ini kita keluar 80 jutaan lah gitu. Target kita sampai tanggal 17 ya keluarin sekitar 400-500 juta gitu. Kalau di approve ya ads-nya. Oke, Itu so tergantung. jadi istilah gini kan, bikin funnel, kumpulin Ya, database, habis itu begitu ya, orang masuk itu langsung jualan kan. Jadi konten buat umpan, ya kan, umpannya konten kan ya. berarti kan, Umpannya video konten, betul. tadi kan. Betul, betul, Ya, betul. oke, begitu masuk, habis itu tinggal disiapin offernya apa gitu kan. Nah, Iya, dan di profit dalam dari, video juga udah diberikan offer. oke, videonya udah langsung ada offer. Nah, ya karena udah Ya, masuk sih ya. Oke, ya. nah kemudian begitu dapat penjualan, Ya. profitnya itu putar lagi untuk bawa traffic masuk kan. Nah, seperti itu. Tapi saya juga meng-upsell produk itu orang nggak beli satu kali. Tapi abis dia beli yang paket 99.000, ya kita ada upsell lanjutan langsung ke audiens tersebut. Jadi kita udah punya data untuk produk yang 99.000, pasti upsell-nya yang ngambil kurang lebih berapa persen gitu kan, Yes. persentasenya. Itu kita hitung, dapetin lah satu leads itu, ya satu database itu kita keluarin uang berapa banyak gitu. Jadi saya pakai cara yang cepat untuk mengumpulkan database gitu. Jadi sebenarnya ngumpulin database 300.000 susah nggak? Nggak susah. Cuman kamu mau keluar uang berapa duit saja. Dan itu Yes. kira-kira profit nggak di kamu punya data untuk menunjukkan bahwa itu akan balik modal berapa kali lipat Ya, dalam jangka waktu berapa lama gitu. ya, ya, ya. Nah, apalagi tuh upsell-nya habis 99.000, angkanya nyampe ke angka berapa tuh? Next-nya? Eh, kali 5, kali 5 500 dari ribuan lah. 5 ribuan betul. 500 5 ribuan ya. ribuan. Tapi Jadi masih karena mahal. lagi ada, ya kalau pas lagi ada promo ya dibikin 397.000. Nah, kebetulan market saya itu kebanyakan low ticket. Jadi kuantitinya banyak, tiketnya juga murah gitu. Dan effort untuk edukasi mereka jauh lebih banyak gitu dibanding Iya, high ticket funnel gitu. Makanya sih. kita upsell-nya nggak bisa yang kayak 1,5 juta. Pernah dites, balik lagi ya mindsetnya harus testing. Pas dites ya udah ternyata grafiknya lebih banyak ngambil yang angka segitu. Ya kita sediakanlah value-value yang cocok untuk market di harga 397.000 gitu. Kalau kamu tadi bilang kayak marketmu low, rada low gitu ya. Ya. Ngajarin mindset capek nggak sih? Itu nggak, amin. Eh Dia totally different gitu. Kalau aku kan mainnya ya, rada-rada di high end gitu kan. Harganya memang langsung ya, kayak belasan juta gitu kan. ya. Ini Ngajarin butuh effortnya memang 5 kali lipat lebih besar daripada yang high ticket ya. Karena selain ngajarin teknis ya, yang paling penting adalah ngajarin mindsetnya kepada mereka gitu loh. Makanya untuk low ticket ya kita punya beberapa mentor yang harus ngajarin mereka terus-terusan gitu loh sampai mereka paham. Aku jadi penasaran. Kalau misalkan kamu ngajarin terus-terusan gitu, apakah Ya, yang menghasilkan? Maksudnya misalkan reseller nih ya, ada yang bagus nih resellernya gitu kan, ada yang bagus kan, ada yang song juga gitu. Kayaknya I think biasanya mayoritas lebih banyak yang song biasanya. iya Nah, Pareto. Pareto, benar Pareto. Nah, pertanyaanku begini. Kalau misalkan ngomong Pareto deh 20-80% lah. 20 bagus, Ya, 80% nggak bagus gitu. ya. Apakah 20% yang bagus ini masuk sudah bagus atau memang dia berubah dari yang nggak bagus jadi bagus? Dia berubah dari yang nggak bagus jadi bagus. Bisa ya? Makanya tugas kita sebagai mentor itu bukan ngajarin teknis aja sebenarnya di dalam, tetapi ngajarin bahwa mindset mereka itu harus berubah ketika sudah masuk ke komunitas dropship aja gitu. Nah, Disitulah Riko, mulailah kita. itu ada nanya tuh kemarin sama aku tuh. Dan Ya, kenapa nggak diajarin teknis aja sih? Kenapa cuma diajarin mindset gitu? What is the difference? Orang ngerti mindset sama orang ngerti teknis. Karena kamu udah ngalamin dua-duanya nih. Ada yang ngerti teknis, ada yang ngerti mindset. What is the difference orang yang ngerti mindsetnya sama ngerti cuman teknisnya aja? Kelihatannya kayak gimana sih? ya. Kayak gini, misalkan nih ada satu posisi di mana kita lagi perang nih menghadapi satu negara.
Terus ada cerita kan bahwa ketika lagi perang, di tes yang satu misalkan bakal kapalnya dibakar, terus kalau lu pulang, lu kalah, lu mati. Satu lagi kapalnya nggak dibakar gitu. Nah, bakal lebih kepepet dan lebih all out orang-orang yang kapalnya kebakar, karena kalau dia kalah dia masih bisa, dia mati gitu kan. Nah, Ya, itu sebenarnya kan secara mindset dia udah memposisikan bahwa dirinya kepepet, harus bisa di pojokan ya, gitu kan. ya, Sama seperti orang-orang yang lagi ngadepin pandemi sekarang. Ada ya. orang-orang yang secara mindset bilang bahwa sekarang waktunya wait and see. Jadi Oke. ya udah tunggu pandemi kelar, saya berharap 1-2 bulan lagi. Tapi lu sadar dong, lu udah kecuali lu sultan ya. Lu biayain karyawan lu ratusan misalkan atau puluhan. Terus lu harus bisa survive dong di kondisi sekarang. Sekarang tuh bukan penting optimis sama tidak optimis. Yang penting lu pakai logika atau lu realistis aja gitu kan. Nah, kalau Sama kalau dong. selama di Logika sama pandemi, realistis sebenarnya sama. kenapa? Logika sama realistis Ya, sebenarnya sama. iya, maksudnya ada orang yang over optimis, ada juga yang pesimis banget kan. Oh, Jadi oke. optimisnya nggak pakai logika. Ya sekarang yang penting kan pakai logika atau realistis saja kan. Ya, ya, ya. Nah, mindset orang yang wait and see sama mindset orang yang kepepet karena harus survive itu jelas beda. Padahal mungkin aja yang wait and see ini punya pengalaman lebih besar. Tapi karena dia punya mindset untuk oke, gue harus maju, ya itu yang membuat dia untuk bergerak. Makanya nggak terlalu penting mempelajari teknis kalau mindsetnya belum benar gitu. That's why tugas saya kepada teman-teman member di Dropship aja ya benerin mindsetnya dulu, barulah kita jualan kemudian. Karena ntar kalau diajarin jualan, mindsetnya masih belum benar, nanti kalau gagal ogah-ogahan. Jadi hanya buang-buang waktu aja gitu. Komplain lah, apalah gitu-gitu kan. Iya, komplain padahal udah bayar. Nah, nanti kalau udah bayar komplain, kita yang disalahin karena kita ngajarinnya kurang gitu. Makanya ya udahlah kita jadi eh, di situ kita develop internal problemnya mereka aja lah, terutama mindset gitu. Nah, exactly. Ini aku mau share juga nih. Kemarin itu ketika aku buka course, online course for free. Ya, List Building Mastery. During Corona kita kasih for free. 1 week kita dapat 1.000 orang mau belajar List Building Mastery. Oke. Okay? Yang action ternyata dikit banget. Literally dikit banget karena dikasih gratisan gitu kan. iya. Jadi udah kayak, dan kenapa nggak gratisan? Nih, gue kasih nih free nih. Dan kenyataannya dari 1.000 yang action tuh kayak dikit banget. Dan hari ini yang listnya sudah mulai dipasang, udah mulai jadi 3 men. Oh ya. Dari 1.000 3, kebayang nggak? Oke. Nah itu tuh. Nah biasanya ketika kita suruh bayar semakin mahal, nggak mau rugi kan mereka kan? Ada sakitnya Betul. gitu loh. Nah begitu ada Betul. sakitnya ini, itu namanya kepepet. Udah keluar segini, nggak dapat hasil. Itu akan memaksa orang bergerak. Tapi begitu dikasih gratisan, nggak ada sakitnya kan? Iya, Makanya kayak gitu hasilnya gitu. Jadi memang bener banget sih. makanya kalau saya bikin produk-produk yang gratis, biasanya saya bilang event ini nggak gratis ya, atau tiket produk ini nggak gratis, tapi kamu bayar seikhlasnya aja. Itu lebih beda sama audiens yang benar-benar gratis gitu. Karena kalau dia bayar seikhlasnya, dia ada harus ke mobile banking atau transfer, terus harus konfirmasi pembayaran, bayar lagi kan. Jadi kayak ada ngerasa, wah gue rugi nih kalau nggak beli produknya daripada yang fully benar-benar gratis gitu. Oke, cool. Sekarang gini, ini krisis kayak begini. Banyak yang nanya kayak, menurutmu berapa lama sih ini bakal uh, kayak begini nih gitu. Iya. Wah, nggak tahu lah ya berapa lama. Mungkin 6 bulan, mungkin Reseller 1 nanya nggak sih tahun. kok kayak gitu? Berapa lama sih gitu kan? Ada. Pasti ada kan? Pasti What do you saya think? bilang gua nggak tahu lah. Lu mungkin harus tanya ke orang yang udah melakukan penelitian. Ya, tapi kalau gua di setiap keadaan kalau bisa gue survive aja dulu. Jadi nggak usah nunggu berapa lama. Karena saya bukan tipe yang menunggu gitu. Hari pertama ada yang nggak beres, pokoknya hari itu juga harus diselesain gitu. Karena kalau terlalu banyak nunggu dan mikir, akhirnya ya kita hanya melakukan kegiatan yang sama tapi berharap hasil yang berbeda gitu. Misalkan, bulan depan aja deh atau 3 bulan lagi baru mulai gerak. Mungkin kalau lu jualan masker sekarang sama 3 bulan lagi, ya jelas lu dapetin peluangnya lebih sedikit dong. Atau kalau lu Iya. jualan vitamin
sih. Sekarang sama 6 bulan lagi ya beda dong gitu loh. Justru kapan waktu yang tepat, tidak ada waktu yang tepat. Sekarang waktunya yang paling tepat untuk memulai. Yang penting resiko ketika kita action gila-gilaan, ya persiapan di back end-nya nih atau di belakangnya itu pasti berantakan. Ya itu kan sebenarnya kalau udah duit masuk kan kita juga bakal semangat lagi gitu aja. Contohnya saya buka pre-order, terus bagian gudang saya yang tadinya tempat produksi kan harus setengahnya diberesin untuk dibikin ruangan baru nih. Jadi kita hitungan 1 minggu kita baru baru masang gipsum untuk bikin ruangan untuk orang packing produk gitu. Baru pasang dan lain-lain ya, barulah kita packing. Itu persiapannya hitungan hari doang gitu. Nggak Iya, ada iya. pikir-pikir panjang. Yang penting duit masuk dulu, karyawan bisa hidup gitu. Iya, dulu waktu ketika pertama kali aku jualan Bonels, dari Hmm. ide sampai launching ke market, dari ide loh ya. Oke, aku mau jualan ini gitu. Produk masih masih mau belum dibuat, belum ada dan sebagainya. Desain semuanya sampai dijual ke market 7 hari. Oh Jadi ya, memang harus ngebut banget. Tes dulu, pokoknya nyemplung dulu, hajar, laku. Oke, ternyata laku. Kita baru kerjain gitu kan. Baru production semuanya gitu. Oke, so sekarang ini, banyak orang yang wait and see kayak kamu tadi bilang kan, kayak tunggu dulu lah, mungkin 2 bulan lagi lah. Ini kan work from home katanya sampai akhir April. Habis ya. itu ada yang kayak mungkin sampai Mei ya 2 bulan lagi lah gitu kan. Um, apa saran terbaikmu buat orang yang mau mulai sekarang, yang mau memulai lah istilahnya, tapi masih nunggu kayak begini? Apa yang harus di-prepare ketika nanti 2 bulan lagi mereka siap gitu? Is there any Oke. advice untuk itu? Kalau saya paling start small dulu aja. Lihat nih dari kebutuhan sekitar kita, apa yang bisa kita siapkan gitu. Nah, contoh ya, contoh aja. Kemarin saya baca artikel dari Dahlan Iskan. Dia bilang semua kalau bisa harus berubah. Contoh, ini kan rambut saya udah panjang. Terus saya nggak bisa potong Enggak nih, rambut. Sama kan? Nah, sama. sekarang udah ada kok tempat cukur rambut pakai APD, alatnya didisinfektan, dan ketika motong rambut, dia ada surat keterangan dokter bahwa dia tidak ada penyakit dalam beberapa waktu dekat gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, contoh, tukang-tukang sayur di yang tadinya tidak jemput bola, sekarang mulailah jemput bola, yaitu untuk apa ya? Untuk jualannya nggak sayur lagi. Misalkan jualannya ya pasta gigi, ya Indomie, kecap, kebutuhan yang tidak bisa kita jangkau ke supermarket karena kita di rumah kan, gitu. Nah, semuanya harus berubah di kondisi sekarang dulu. Jadi pikirin dulu, start small dari yang sekarang apa yang bisa dilakuin. Nanti kalau udah punya sales berjalan, kita udah pelan-pelan, nah kita baru ngomong ini bulan depan atau 2 bulan lagi kita prepare apa lagi ya kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat gitu loh. Jadi jangan di kondisi sekarang kan yang penting itu saya selalu bilang survive aja dulu. Ya nggak usah mikirin profit yang gimana-gimana. Nanti ketika udah ada uang, preparationnya pendek, ya itu lebih bagus. Karena kalau preparationnya panjang, kita nggak tahu lagi nih 2-3 bulan lagi akan terjadi apa gitu loh. Siapa yang tahu tiba-tiba corona ada corona 2 yang virusnya bisa berubah lagi, atau ada insiden apa lagi kita nggak akan tahu kan. Dari Januari sampai sekarang di Jakarta atau saya nggak tahu kalau di luar kota itu dari mulai banjir, dari mulai corona, dari mulai Ada ada gempa bumi masalah kan ya apa. kemarin? Ya, kemarin ada gempa bumi di Gunung Anak Rakatau kan. Iya, ya kayak gitu. Ya, Meletus, meletus gila. ya. Kita kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Jadi prepare-nya jangka pendek aja dulu. Sampai nanti momen ini udah selesai, boleh prepare jangka panjang untuk nanti. Gitu loh. Riko, waktu kamu ngomong jangka pendek dan jangka panjang, apakah artinya bisnisnya berbeda atau bisnisnya sama? Sebenarnya bisnisnya sama aja kalau saya ya. Kalau saya bisnisnya sama aja. Hanya produk yang biasa kita jual itu yang kita tambah produk baru aja. Malah sebenarnya produk custom saya tuh turun tapi di momen-momen sekarang malah nggak terlalu turun sih gitu. Malah kita tambah produk baru kan omsetnya makin meningkat. Terus yang digital juga sama. Ada peningkatan, tapi meningkatnya nggak meledak-meledak banget kayak produk sekarang. Cuman produknya aja kok yang berubah. Nah, memang nggak semua bisnis itu uh, bisnisnya bisa mengikuti. Ada juga kan yang nggak bisa dipaksakan untuk berubah gitu kan. Iya, kayak Kan tour and travel udah definitely kayak mati gitu. iya kayak mati. Nah, ya udah berarti mau nggak mau tegas aja untuk mencari uh, bisnis baru untuk sementara aja gitu. Ntar Yang aja penting sih, iya.
yang berhubungan dengan kesehatan, yang bisa dimulai dari sekarang dijual. Karena di status Instagram saya nih, di IG story saya, teman-teman saya, yang tadinya nggak jualan sama sekali, semuanya sekarang jualan. Mau itu untuk memperjuangkan susu anaknya, Nggak mau untuk men hari ini kehidupannya. gitu kan. Iya gitu. Jadi Iya. udah nggak ngomongin gengsi lagi gitu. Udah yang penting survive dulu aja. Intinya itu. Karena kalau kita jualan, kita kan punya uang. Otomatis nanti kita membeli sesuatu. Berarti kan ada perekonomian yang berjalan dengan skala yang kecil. Tapi itu baru satu orang. Dengan kita live seperti ini dan orang terinfluence, itu kan udah menghidupkan berapa kalinya dari satu orang tadi. Dan itu ekonomi Assalamualaikum. itu secara nggak Ya, langsung hidup gitu. I see. Nah, sekarang aku mau pick your mindset nih. Gini nih. Kan memang kayak tadi kamu bilang kan itu mulai aja dulu, jangan mikirin terlalu banyak tentang uang dan sebagainya gitu. For me, myself, kita pebisnis nih, kita sama-sama pebisnis, dan di DS Talk ini kita biasa buka-bukaan banget nih, kayak kemarin sama Pak Hermanto semuanya, dia juga buka-bukaan gitu kan. Nah, I believe kalau ketika kita ngomongin bisnis, duit itu jadi penting. Agree kan on that? Ya, 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 setuju. kita bikin bisnis, bukan bikin yayasan gitu. Alright? Betul. Nah, sekarang, ketika seseorang pengen belajar untuk menjadi pengusaha yang sukses, kayak kamu gitu. Nah, ketika kamu mau memulai sebuah campaign atau bisnis atau subdivisi atau apapun itu, mulai dari Alona kayak mulai dari dropship aja, mulai dari apapun itu, what is the mindset yang kamu ada gitu, yang kamu ini loh harusnya begini, bahkan I don't know, misalkan kayak oh ini kalau nggak nyampe 10 miliar bisnis gue nggak kerjain. Nah, I wanna hear kayak dari kamu tuh apa sih seperti itu, karena banyak orang di luar sana itu kadang-kadang profit 1.000 diambil gitu kan. Dan ini laku dan profit 1.000, terus nanti bayar pajaknya gimana? Oh iya, harus bayar ya, gitu-gitu loh. Jadi kayak Ya, nggak dipikirin gitu kan. Begitu bayar karyawan, oh ternyata nggak cukup ya, ini bisnisnya nggak cukup. Terus jadi berantakan kemana-mana. Simply padahal memang nggak punya planning aja di awal. Jadi aku pengen tahu dari sisimu, kalau mau masuk atau mau execute something, itu apa aja sih pertimbangan faktor-faktornya itu? kalau saya yang pertama sih yang barrier entry-nya nggak terlalu mudah gitu. Contoh ya, Oke. kemarin saya jualan photobook di Indonesia gitu. Ya mungkin Ya. bagi orang yang punya modal besar itu apa ya, mudah ya. Tapi untuk kompetitor nggak mudah gitu loh. Makanya saya di balik photobooknya itu ya kita mulai investasi software, mulai investasi apapun yang memperlancar secara cost lebih rendah, revenue lebih tinggi gitu. Terus yang kedua, yang saya pikirin adalah kira-kira bisa gain profit berapa gitu. Ada Yes. persentase yang saya punya patokan gitu. Makanya saya nggak mau yang profitnya terlalu apa ya, yang terlalu tipis juga, karena nanti saya nggak punya amunisi untuk hal-hal yang apa Agree. yang saya mau scale gitu. Yang Ya. ketiga, ini apa ya, harus inline dengan apa yang saya jalankan. Jadi Nah, misalkan itu di Alona kita kan punya traffic besar gitu, orang kenal Rico dan semuanya mau make money online. Ya udah, yang inline apa ya, kita ciptain produk, karena orang mau make money online kalau nggak ada produk percuma. Nah, terus kemudian orang habis punya produk nggak bisa jualan, ya kita ciptain training. Terus juga setelah nggak bisa jualan, setelah bisa jualan, orang butuh tools-tools yang kita sediakan. Ya, kayak bulan depan kita launching Funnels Pro. Jadi udah mulai jadi nih. Sekarang lagi beta testing akhirnya. itu. Oke, Akhirnya oke, juga. akhirnya. Nah, kita siapin. Jadi inline gitu. Terus lagi momen kayak gini, ya udah kita siapin produk kan, yang produk yang sesuai dengan kebutuhan di sini. Terus nanti masyarakat ternyata jauh lebih care soal kesehatan, ya udah saya akan ciptain produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. Dan semua yang saya bangun itu harus inline, karena energi saya tuh terbatas, ya kan, harus apa ya, harus fokus ke yang inline. Kalau terlalu banyak ngurusin jadinya malah bingung kan, mau mau Ya, mau besarnya jadi buat gimana. teman-teman kayaknya agak confused yang inline. Maksudnya inline itu satu bisnis, itu digedein pelan-pelan gitu loh, bikin kayak kayak istilahku bikin Disneyland gitu loh. Ada ini, ada ini, ada ini, tapi satu bisnis gitu. Bukan terus tahu-tahu jalan ini yang totally different, karena akan butuh effort yang luar biasa, ke split jadinya kan gitu kan. Nah ini, Misalkan hmm, misalkan kita punya bisnis transportasi, punya 500 armada mobil misalkan. Terus kita selama ini bayar pom bensin mahal banget.
karena third party atau pihak ketiga. Ya, mungkin kita bisa beli franchise-nya atau kita memproduksi apa, kalau udah makin besar kita bisa produksi sendiri supaya dapat cost lebih murah dan ningkatin net kita lebih tinggi gitu. Jadi apapun ya betul kayak Disneyland sih gitu. Iya, kayak Disneyland gitu. Riko, tadi boleh dijawab nggak sih? Ini ada beberapa yang masuk terus kayak, emang gain profit berapa? Itu kayaknya nggak boleh dijawab deh. Ya lumayan lah. Ya, lumayan lah ya. Pokoknya bisa bayar karyawannya 200 tetap hidup gitu kan selama kayak begini gitu kan, udah bagus lah gitu. Iya. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja. Tadi pertanyaannya cuma banyak yang komentar doang sih. No, literally ini. Jadi silahkan aja. Nah, oke. So, kalau misalkan sekarang nih, misalkan ada teman-teman di sini yang nanti mau memulai sesuatu yang baru gitu. Biasanya apa dulu nih digital activity yang kamu lakukan? Apakah digital marketing dalam bentuk kayak brandingnya dulu, atau bangun konten dan bangun followers dulu, atau bangun funnel dan collect database dulu? Ini buat orang-orang benar-benar newbie dari nol nih. Itu apa dulu tuh yang mereka start, yang harusnya mereka start kalau kamu jadi mereka gitu. Oke. Kondisinya ada dua, kalau punya uang sama tidak punya uang ya. Karena kalau nggak punya uang, saya selalu bilang cari, intinya yang pertama research produk dulu ya, produk apa yang mau dijual, atau bisa juga research market apa yang mau kamu sentuh. Caranya adalah kita bisa belajar dari masalah yang dihadapi oleh orang lain. Kita ngelihat di sekitar kita ada masalah apa. Contoh, saya kemarin baru main produk kesehatan, kan saya pemula di kesehatan kan. Saya research dulu kira-kira masalah orang saat ini apa, oh supply-nya susah dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, yang pertama ketika udah research niche marketnya apa atau produknya apa, yang kedua kita bisa mulai jual terlebih dahulu. Kalau nggak punya budget, kita mulai dari teman-teman di sekitar kita. Ya, ada yang beli nggak? Kalau nggak pede sama produknya, kasih gratis aja dulu. Kira-kira ketika setelah dikasih gratis, mereka suka nggak? Oke. Terus kalau udah punya budget ya, kita udah bisa memasarkan secara online produknya. Dan kita dapat tambahan income lagi kan, ya. Nah, ketika sudah dapat tambahan income, berarti kita udah punya database gitu. Kita pikirin produk kedua, ketiga apa yang bisa kita siapkan supaya konsumen yang pertama ini yang kita akuisisi bisa repeat lagi. Tapi konsumen saya masih sedikit, yang apa-apa, kita cicil-cicil, toh kamu udah dapat cash flow setiap hari, ya. Contoh, misalkan di produk casing handphone kita yang custom ke reseller, kita ciptain. Kok macet Rikonya? Sorry. Nah, misalkan di Tahu. balik handphone ada misalkan ada aksesorisnya ya, kita siapin, terus orang repeat gitu. Terus beli beli apa lagi. Nah, ketika sudah dapat itu semua, ya udah kita tinggal running ads pelan-pelan ya. Terus berikutnya kita bisa mulai bangun community. Ya, contohnya untuk di pasar produk photobook kita, market kita itu adalah kebanyakan ibu-ibu. Ya, sebelum kita jualan, kita gandeng dulu ibu-ibu ini ya, bahwa ibu-ibu ini bisa jualan online loh dari rumah gitu. Mereka join, mereka punya database ibu-ibu teman-temannya, ya mereka jualkan laku, ya habis itu kita siapin produk apa lagi yang cocok untuk si ibu-ibu itu. Jadi intinya mulai dari produk. Ini cocok nih buat ibu-ibu nih. Nitip dong. Siap, boleh. Bonels. Siap. Intinya produk atau marketnya, terus ketika udah pede sama produknya, kita marketingin produknya. Ketiga, kita ciptain community atau funnelnya juga di dalam. Sih, habis itu ya udah diputer aja kayak gitu kan ya? Betul. Diputer aja gitu. Oke. Ini nanya nih, kok daya beli orang saat ini rendah banget ya? What do you think? Pasti milih kan ya orang pasti lah. Gini, kita ngomong daya beli rendah banget tuh udah membuktikan secara spesifik kamu spending besar banget, terus terjadi penurunan gila-gilaan, atau kamu hanya bermain di traffic yang mungkin sekitaran kamu aja nih, gitu. Dan produk yang daya belinya turun itu tergantung produknya itu cocok nggak dengan pandemi sekarang ketika kamu pivot, ya. Sekarang omset saya bisa naik, berarti kan sebenarnya produk saya fit sama market sekarang dong, gitu. Yes. Bukan berarti saya membangun sebuah asumsi. Makanya ketika terjadi sesuatu, jangan pakai asumsi, selalu pakai data gitu. Misalkan karyawan saya pernah bilang, hari ini kok penjualan turun ya? Wah, ini reseller nih
pada malas-malasan nih, ya, saya akan bilang gini kok, jangan pernah ngomong pakai asumsi sama saya. Kalau ngomong sama saya harus pakai data, kalau nggak usah ngomong, gitu kan. Nah, udah, Yes. mereka terbiasa berbicara pakai data. Jadi mereka sebelum ngomong saya, pakai data dulu, baru ngomong ke saya. Dan kalau datanya salah, ya mereka akan saya bilang, kamu cari data yang benar. Akhirnya mereka meramu data dengan benar, baru bisa tunjukkan ke saya. Nah, sama teman-teman juga harus semua pakai data, gitu. Jangan cuma, Iya, kadang-kadang kita itu kalau misalkan teman-teman yang masih newbie, berusaha pakai data, tapi collect datanya salah juga. ya oke. Paling paling sederhana, kalau ngomongin lagi turun, pikir aja pakai logika. Kira-kira kamu mau nggak beli, let's say mau nggak beli apa ya? Beli apa kok biasanya orang-orang yang menghindar? Beli makanan offline ke restoran kamu gitu. Ya pasti kan nggak mau dong. Ya Nggak udah, kamu mau. pikir aja. Kamu sebagai orang yang mau beli makanan di kondisi gini, kamu ngerasa safe ketika beli makanan pas kapan? Apakah frozen food ketika datang ke rumah atau dari GoFood? Kadang-kadang juga ada orang yang masih takut sama GoFood kan. Ya udah, kamu pikir aja cara kamu menerima satu produk untuk kamu makan gimana caranya. Ya udah, berarti itu cara yang bisa kamu lakukan untuk jualan. Seperti tadi, rambut kita panjang. Kalau mau pergi takut. Iya. Terus ada orang yang ngasih offer ke saya bahwa potong rambut sekarang orangnya pakai APD, disinfektan, bla bla bla, semua persyaratan dilengkapin. Saya mau nggak ya? Saya mau. Berarti kan mereka menjawab kebutuhan saya dong, gitu loh. Makanya kita harus pinter-pinter, pakai logika, berpikir apa yang cocok. Ya nggak usah data yang ribet-ribet, harus beli data di Nielsen lah, harus research dan lain-lain. Udah pakai logika aja. Kayak kita mau jualan ikan cupang, ya. Kita tinggal datang ke komunitas cupang, kita tanya, apa sih serunya? Lu pada ngumpul-ngumpul sama cupang ini, lu ajak berantem lagi cupangnya, kok goblok banget sih gitu kan. Oh Satu ternyata mati kita lagi. kan, iya habis itu mati, tapi lu seneng gitu. Apa? Ya kita setelah masuk baru tahu, oh ternyata ada feel goodnya gimana. Terus ternyata kenapa harga cupang bisa mahal dan lain-lain, kan karena kita riset secara data, intinya begitu. Exactly. Alright, so sebelum saya lanjutin ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, buat teman-teman sekalian, kalau misalkan Anda mendapatkan insight apapun dari diskusi saya, langsung ya di screen capture, ditulis insight-nya apa, terus tag saya dan Rico kok. Buat apa sih gunanya? Buat teman-teman yang nggak sempet nonton, at least materi-materinya atau insight-nya itu tersebar gitu. Kita cuma mau nyebarin insight-insight lah. Ya, intinya cuma itu kok di sini. Alright, so thank you so much buat Anda yang sudah nge-capture, habis itu share insight Anda. Alright, so kita lanjutin dulu, kita lanjutin lagi. Oke. Kita lanjutin lagi. Mana tadi? Ini kok cepet banget. Penjelasannya sangat bagus kok, Rico. Biasanya dari start entry buat orang yang mau mulai bisnis, mau create bisnis, minimal berapa cost yang harus disiapkan? Maksudnya perlu build bisnis dalam berapa lama, berapa bulan? Berapa lama, berapa bulan, berapa biaya? Kalau saya start from 300.000 deh. Tapi memang kecil. percepatannya Dari dulu. tapi Mantap. memang percepatannya lebih lambat daripada yang punya uang lebih banyak gitu loh. Terus Ya, I think mungkin kalau Uh-huh. mungkin kalau saya boleh saran sih, coba mulai dari belajar, uangnya di spend untuk belajar dulu sih, daripada mikirin berapa budget yang harus dikeluarkan di awal. Ya, contohnya kalau kita konteksnya di sini belajar marketing, berarti kita perdalam dulu ilmu marketing kita, spending untuk belajar dulu. Dari situ nanti lama-lama ketemu produk yang cocok ya. Terus ya Partner. mungkin ya partner. Terus kemudian source lain lah selain uang yang kita temui. Di situ kita baru forecast deh nanti gitu. Tapi kalau buta banget untuk memulai, belajar dulu, baru nanti sambil jalanin gitu. Oke, lanjut. Apakah sebagai entrepreneur kita harus fokus dan expert di satu bidang atau bisa jualan apapun, palu gada, cuman pikirin cuan tapi nggak ada branding dirinya? Gimana? Apakah sebagai entrepreneur kita harus fokus dan expert di satu bidang atau Nah, atau bisa jualan apapun, palu gada, cuman pikirin cuan tapi nggak ada branding dirinya? branding dirinya nih maksudnya branding produknya ya. Branding diri, mungkin personal brandingnya nggak dibangun gitu loh. Dia pokoknya ya udahlah. Kalau misalkan kayak aku digital marketer gitu kan, Iya. maksudnya nggak usah kayak begitu. Anda pokoknya jualan apapun lah dijual gitu. What do you think?
Kalau untuk Kamu ada jangka bisnis anak pendek, muda misalkan gitu. iya. Mungkin kalau untuk jangka pendek yang cari duit cepat, soalnya saya ada di market yang mereka itu lebih memikirkan perut daripada bangun bisnis. Nah, Karena gini. Kita ya, revise dulu. Kalau kamu gimana? ya. Kita nggak mau Kalau yang saya manis-manis nih. Kalau kamu ngelakuin ya, gimana? Gitu dong. Kan maunya kayak kamu. kalau kalau sekarang saya itu lebih baik Yes. saya bangun brand dulu dong. Maksudnya saya nggak akan jualan produk yang cuman untung-untung doang tapi nggak ada manfaatnya. Karena kalau nggak ada manfaatnya, si konsumen juga nggak bakal repeat order lagi, gitu. Tapi Oke, di sip. awal, ketika saya nggak punya duit, ya saya yang penting perut dulu, gitu. Yes, agree. Ketika perut udah mulai terisi, otak baru bisa pikir, Ya, gitu. bawah dulu baru ke atas gitu ya. Iya, Oke, setuju. Oke, so udah kejawab ya buat teman-teman tadi ya. Gimana cara jual produk yang contoh harganya 50.000 dan ongkirnya kadang sama dengan harga produk tersebut? Nah, ini produkmu kayaknya banyak juga nih. iya. Gimana caranya? Oke, yang penting ini, kalau kalau saya ada produk yang harganya 50.000 kok, Oke. tapi bisa free ongkir seluruh Indonesia. Jadi mau bayar ongkos kirim 80.000 tetap saya terima. Ongkos Oke. kirim 90.000 tetap saya terima dan saya tetap profit. Gitu. Gimana tuh? Nah, apa yang bisa bikin kayak gitu? Karena kita punya margin dari produk itu cukup besar, sehingga kita punya data average free ongkir yang terjaga di angka yang segitu-segitu aja selama tren 1 tahun. Gitu loh. Oh, ini kan subsidi silang gitu ya? Subsidi silang, betul. Nah, cara jual 50.000 ke ongkir yang lebih tinggi adalah sebenarnya jangan lagi main di banting-banting harga, tapi kita kasih value yang melebihi harga tersebut. Makanya saya bilangnya kalau 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 bermain di produk sekarang nih, kalau saya nggak lagi main perang harga, tapi saya mainnya perang value aja. Orang lain bisa kasih value 5, saya kasih ya kalau bisa 10 ya 10. Jadi supaya orang ngerasa lebih worth it gitu. Berarti kan Iko, kalau kalau harga mau produknya 5. ya kalau ngomongin value ini kayaknya buat teman-teman ini kayak sulit banget sih. Value itu apa sih? I mean kayak yang di kepala orang-orang ya, kalau beli handphone value-nya dikasih gratis. Itu value gitu. Ya, oke. Apa sih Bicara gitu ya? value memang bicara value memang tidak bisa didapatkan dalam waktu 1 malam. Tapi harus pikir panjang. Tapi kita bisa latihan untuk bisa kreatif. Saya pakai contoh saya ya. Oke. Kalau orang nih lihat produk-produk casing handphone di dropshipaja.com ya, itu di marketplace jualnya 10.000 dan 15.000 kok. Dengan Oke. produk yang sama casing HP. Tapi saya 50.000 tetap laku. Ya, bukan di free ongkos kirimnya. Ya, tetapi kalau teman-teman beli produk marketplace sama produk saya dibandingin, sangat amat jelas produknya sangat berbeda. Dari segi quality, kemudian ditambah mereka nggak sediain free ongkir, saya sediain. Ketiga, kita pakai platform yang mereka bisa mantau stok, ada live chat, ada komunitas, ya. Semuanya disiapin. Dan berikutnya, kita kalau ada problem, terutama untuk kayak, ini agak teknis ya, berupa warna-warna tertentu yang biasanya warnanya sedikit berubah, kita bisa pastikan perubahan itu sangat kecil. Gitu. Itu contoh satu value produk yang 10.000 dengan 50.000, tapi 50.000 lebih laku. Ya. Nah, saya tahu dapat data dari mana. Saya bandingin sama semua marketplace, kita paling laku. Gitu. Oke. Oke. Terus, value kedua. Mhm. Misalkan saya jual hand sanitizer. Oke. Ya. Apa bedanya dengan di pasaran? Pertama, saya bikin brand sendiri. Ya, yang reseller kalau mau bandingin, ya balik lagi nggak ada, cuman ke saya. Oke. Kedua, sanitizer kita, jadi kata-kata sanitizer itu hanya boleh dikeluarkan kalau ada izin Menkesnya loh. Gitu. Kalau cuman BPOM disebutnya hand gel, gitu kan. Nah, kita siapin produk sanitizer dengan value seperti itu. Yang ketiga, ya mulailah sanitizer di masyarakat ada yang lengket, kalau kita lembab, gitu-gitu. Terus kita ada yang bikin gel supaya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Yang lain berupa cairan spray yang sebenarnya ekspedisi nggak bisa nampung ke seluruh Indonesia. Kayak gitu-gitu. Terus dari segi packaging, kita bikin lebih anak muda banget. Terus dari segi marketing kit, mulai dari foto, video, kita prepare yang banyak. Nah, itu dapat idenya dari mana? Apakah ada yang ngajarin? Nggak ada, lu harus pikir sendiri. Makanya, setiap ada pertanyaan,
jangan nanya sama orang, ini gimana Pak? Bisnis saya gimana? Kalau bisnis hotel gimana Pak? Kalau bisnis restoran di pandemi ini gimana Pak? Ya, lu harus pikir sendiri. Karena nanti ketika udah dapat jawaban, itu pasti berikutnya, itu udah pasti bisa dapat jawaban terus. Karena kreativitas itu bukan bakat, tapi dilatih gitu. Dilatih ya, udah terlatih sih. Iya, gitu. Yes, yes. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. What is your dream in 2020? What is your goal? What is your goal, Rico, di 2020? Oh, kalau goal sih paling saya pengen, jadi saya udah prepare nih kok. Setelah pandemi ini, ya saya akan membuat satu movement, ya. Oke. Movement ini mengajak orang-orang yang tadinya di rumah, itu kan udah ada beberapa orang yang udah terbiasa di rumah santai, terus tiba-tiba, ya misalkan mudah-mudahan 6 bulan lagi corona selesai, ya kan. Orang udah bisa bekerja. Saya bakal ciptain movement di mana kalian ayo mulai bergerak. Ada telepon lagi nih kayaknya nih. Iya. sorry. Nah, saya ciptain movement untuk orang bisa jualan, ya. Nanti dapat akses ke dalam Funnels Pro, dapat akses ke dropshipaja.com, diajarin selama beberapa bulan. Kalau nggak free, bayar seikhlasnya dan uangnya disumbangin. Oke. Dan itu untuk menampung 75.000 orang. Nanti mereka bisa jualan, mereka dapat juga setting goal dari awal lagi, mulai dari nol lagi untuk pendek aja 3 bulan ke depan. Gitu. Nah, sisanya kalau untuk akhir tahun ya kita terus menjaga bisnis plan yang udah kita buat supaya omsetnya sesuai dengan target gitu. I see. Ini waktunya nggak kerasa, kurang 10 menit aja nih. So we have another 5 minutes nih. Oke, so ada Vinda. Hai, tumben Vinda ini nongol nih. Kok mau nanya, kalau pas orderan rame banget dan butuh tambahan admin, tapi kita kebanyakan tim packing nih, enaknya tim packing diajarin sales atau hire admin baru? Tapi ntar malah kebanyakan karyawan nih. Ya, kalau saya kalau saya misalkan di setiap divisi itu selalu siapin stok untuk freelance gitu. Jadi dari bidang apapun. Misalkan tadinya saya di packing misalkan 10 orang atau 15 orang. Terus ada dong 1-2 momen orderan kita hit kan. Dan packingnya kan besok. Maka hari ini saya akan memanggil orang-orang freelance tersebut untuk datang bekerja. Misalkan mereka freelance itu kita data kerja siang sampai sore. Ya berarti mereka punya waktu luang malam dong. Ya udah kita tinggal hubungin aja mau nggak kerja shift 2 atau di malam hari untuk packing gitu. Jadi semuanya disiapin. Misalkan keteterannya di bagian desain ya, saya siapin orang-orang freelance yang bisa desain. Dan itu kan cost-nya variabel, nggak fix harus kita bayar setiap bulan kan gitu. Jadi lebih enak ya, kayak gitu, lebih fleksibel aja sih. Betul. Oke, ada yang ini kayaknya cocok nih. Jika masih muda seperti saya yang masih SMA, kalau mau terjun bisnis harus disiapin apa aja? Mindset ya, apalagi ya? Mau TK ke SD ke SMA, SMP, semuanya mindset sih yang penting. Jadi yang kita belum pernah tahu, kita pelajarin dulu. Nah, ilmu basic seseorang untuk bisa memulai bisnis adalah lu bisa jualan nggak? Itu aja dulu. Ya. Jualan aja masih susah kadang-kadang kan? Iya, nah itu yang dilatih. Apakah kita door to door, apakah kita mulai online, produk apa, itu dulu aja yang diurusin. Sisanya ya kita banyak-banyak tanya dan belajar sama orang ketika kita mentok atau nggak punya jawaban. Gitu. Oke, mantap. Nah ini apakah passion mempengaruhi kesuksesan menurut Rico? Passion. Gimana ya? Sejujurnya yang mempengaruhi kesuksesan adalah income yang didapatkan. Jadi saya nggak terlalu peduli soal passion sih. Tapi memang ada beberapa kegiatan yang saya passion. Tapi kalau overall, kalau boleh tarik garis atau benang merah, enggak sih ya. Kalau saya. Nggak ada ya. Oke, so ini apakah ada perhitungan khusus untuk biaya iklan? Ada hitungannya nggak, kayak berapa persen dari revenue, berapa persen dari apa gitu? Kurang lebih kalau dari pengalaman kita 20%. Tapi dari revenue. Iya, tapi setiap bisnis kan sebenarnya beda-beda, ya. Yes. Yang penting kalau kalian spending iklan itu untungnya masih dapat, spending gede lagi, makin gede lagi, ya udah sampai batas
batas ini aja, batas kalau spending tuh netnya tuh nggak naik-naik banget gitu. Jadi ada titik juga kan. Jadi saya misalkan ngiklanin satu produk, ini produk ada titik titik jenuh juga, entah nanti netnya berkurang. Ketika kita spend gede kok netnya malah makin berkurang, ya kita kecilin gitu kalau di ads ya gitu. Jadi kalau dilihat dari semua percobaan 20% kalau saya. Around 20% ya. Hmm. Oke. Ini ada lagi nih, usaha saya udah siap start nih, lokasi siap, knowledge siap, mentor udah, pengalaman siap, udah ready semua nih. I think all in udah perfect nih. Tapi pentingnya ketunda nih, kena COVID nih. Cara terbaiknya harus gimana nih? What do you think? Ini banyak banget yang kayak begini nih. Sama, nggak cuman kamu doang yang punya plan. Saya juga punya plan yang tertunda. Jadi intinya semua orang saat ini plannya lagi tertunda. That's why kita mulai aja start small untuk bisa survive gitu. Jadi yang penting sekarang kamu bisa survive dulu. Ya, kamu wait and see-nya itu wait and see kapan corona ini kelar ya, bukan wait and see nggak nyari duit ya gitu. Jualan mah harus setiap hari harus jualan. Jadi di momen ini mulai cari produk-produk yang di luar zona nyaman kita ya, dan bisa kita jual dan bisa kita dapat uang. Oke, Rico, last question nih, kayaknya waktunya juga udah mepet banget nih. Dari awal kita ngomongin tadi database gitu kan, buat teman-teman yang baru datang, Rico database-nya gila banget, resellernya aja ada 120.000 gitu kan, dan kemudian email database ada around 8 kali dari situ. So far dari email memang masih bagus ya untuk hasilnya ya, kalau misalkan di broadcast ada apapun itu ya, kayak promo, dropship aja lagi promo gitu-gitu, lumayan ya hasilnya ya. Alright, so sekarang, kalau misalkan newbie nih, penting mana nih? Bangun followers dulu atau database dulu? Karena semua orang tahu kamu followersnya juga kuat banget nih di social media, especially di Instagram. Di awalnya dulu, habis itu baru ke YouTube kan. Nah, followers dulu atau database dulu nih? Database dulu kita ngomongin yang kayak tadi berarti. Kita bikin sebuah funnel, email, kemudian diputar kayak begitu. Atau kita build konten nih di social media. Which one yang lebih prioritas buat kamu kalau mulai dari nol? Dan ini kamu ya, bukan buat orang lain. Kalau kamu gitu pertanyaannya. Jadi kalau saya ya? Yes, kalau kamu gitu. Kalau saya dua-duanya kok, ekstrim. Langsung. Jadi hari ini, kalau saya, waktu memulai, bentar, ada telepon lagi. Laris dia. Di rumah tuh kerja, nggak ada jam-jamnya. Kalau saya dua-duanya, karena waktu memulai, saya punya jam kerja sangat besar sekali. Jadi saya mengorbankan waktu istirahat saya juga. Jadi langsung dua-duanya tuh, setiap hari bikin konten, setiap hari list building juga gitu. Budget lebih gitu ke list building dong. Kalau followers dibudgetin juga. Oh iya, kalau budget lebih ke list building. Kalau budget lebih ke list building, karena kalau konten itu saya lebih ke latihan untuk bikin konten aja. Terus kayak yang penting sih list building dulu sih kalau saya. Cuman dua-duanya dilakuin, cuman budget lebih banyak di list building dulu kok. Alright, oke. Awesome. Ini nggak kerasa waktu kita ternyata sudah habis, kurang 5 menit aja. Rico, ada last advice, pesan-pesan buat teman-teman semuanya ini yang lagi struggling banget di masa-masa pandemi kayak begini. I don't know, anything from you. Okay. Kalau saya berpesan gini, kita di momen kayak gini semua pesimis ya. Terus beberapa orang yang nulis atau punya perasaan sedih karena omset turun, itu kita sadar aja bahwa itu memang terjadi ya. Nggak sendirian lalu gitu kan. Lu nggak sendirian, yang itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang-orang yang over optimis bahwa produk saya bisa kok, saya hanya perlu membuang uang, dan benar-benar tidak realistis, ya cobalah untuk switch ke jadi orang yang realistis gitu. Nah, dan juga untuk orang-orang yang terlalu santai di rumah dan berpikir bahwa bulan depan 2-3 bulan lagi saya baru mulai aja, toh pandemi ini hanya berjalan beberapa bulan. Kita nggak akan tahu, toh sekarang banyak orang yang mulai di PHK, terus secara ekonomi terus turun. Nggak ada yang tahu kalau kamu jualan sekarang dengan jualan 3 bulan lagi, itu hasilnya akan sama gitu. Makanya waktu yang paling tepat untuk memulai ya memulai sekarang aja kayak gitu. Kalau nggak punya produk ya kalian bisa tahu kan ada dropshipaja.com. Ya? Yes, join aja, udah tinggal join aja gitu. Udah paling iya gitu loh. Kalau mau cari produk lain terserah ya. Intinya
mulai aja dulu dari sekarang, dari rumah. Intinya itu sih. Alright, so thank you buat Rico, buat teman-teman semuanya. Terima kasih udah hadir. Share ya, insight apa yang Anda dapatkan ini di screenshot boleh. Kemudian di-share insight apa, kemudian di-tag aja ke saya dan ke Rico Huang juga gitu. Sama don't forget untuk sekalian di-follow up, di-follow Rico Huangnya di-follow. Saya juga di-follow. Alright, so itu aja buat teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Sampai jumpa di S-Talk yang berikutnya. I think next week kita akan ada lagi yang keren banget. Kita akan ngebahas tentang DNA entrepreneur sebenarnya. Jadi lu layak gak sih jadi entrepreneur? Ada DNA-nya ternyata. Nah itu minggu depan kita akan siapin materinya khusus. Terima kasih sekali lagi juga untuk Rico yang udah meluangkan waktu untuk hadir di sini di S-Talk ini. Alright guys, buat teman-teman, bye-bye and stay safe ya. Bye.